Kesembuhan dan keselamatan, tema besar yang di GMS Surabaya Barat kemarin dan juga di sini. Tapi hari ini saya lanjutkan tema itu, tapi tentunya dari setiap cerita firman yang berbeda-beda. Masing-masing mengacu pada satu mujizat Yesus. Nggak akan pernah dapat khotbah yang sama karena Tuhan selalu memberi pewahyuan yang baru. Makanya itu kita buka bersama-sama di Markus pasal yang ke-5. Ayat 35, sebenarnya semacam berseri ini, kalau Anda tidak dengarkan nanti tunggu diunggah di media. Supaya Anda mendengarkan khotbah-khotbah yang lainnya. Di dalam pelajaran pengajaran soal kesembuhan, tidak hanya soal orang sakit ternyata. Ada banyak pesan-pesan rema bermata dua untuk kehidupan kita sehari-hari, segala profesi. Saya sayangkan kalau sampai kita ketinggalan satu saja dari firman pengembalaan. Nah, kita langsung ke ayat 35, cerita tentang Yesus membangkitkan anak Yairus. Lalu ada seorang wanita yang menginterupsinya, Yesus menyembuhkan dia juga, seorang perempuan yang sakit pendarahan. Kita langsung lompat ke episode sekian. Ayat 35, saya baca sampai ayat 43. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, Talita kum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Ceritanya panjang, saya kasih latar belakang. Awal mula seorang kepala rumah ibadat namanya Yairus, orang berpengaruh. Datang kepada Yesus, padahal dia bisa lewat pesuruh. Tuhan itu cukup rendah hati, diundang lewat siapa gitu Tuhan tetap datang. Tuhan itu gak jual mahal, bukan VIP. Yesus itu Allah yang belusukan. Lalu Yairus datang sendiri karena dia menghormati dan berkata, Tuhan tolong anak perempuanku umur 12 tahun ini sakit parah, kita gak tahu penyakitnya. Yang pasti dia sekarat. Dan lalu dia memohon agar Yesus pergi sama dia, Yesus tidak basa-basi langsung pergi. Tuhan itu ya enggak, Tuhan itu enggak pernah pelin-pelan atau abu-abu. Tuhan itu selalu jelas. Makanya orang-orang Kristen tidak boleh mencurigai Tuhan. Yang paling jernih itu Tuhan, sama manusia itu enggak tentu. Luar belakangnya Yesus itu sama, enggak ada pertukaran bayangan. Kalau Tuhan tolong, Tuhan tolong. Kalau belum terjadi mujizat ya belum terjadi. Percayalah saja, Tuhan itu enggak pernah salah. Pergi kan Tuhan Yesus kan, interupsi ada seorang wanita tiba-tiba nyerobot antrian. Padahal kan mestinya anak Yairus dulu yang dapat giliran. Diserobot sama perempuan, tapi perempuan ini sakit pendarahan. 12 tahun, gak tanggung-tanggung. Tadi saya ceritakan di ibadah sebelumnya, implikasinya apa sakit pendarahan? Itu bukan cuman datang bulan, haid lama, bukan. Implikasinya itu runtuh, rontok hidup perempuan ini termasuk pernikahannya. Perempuan ini ditolak oleh gereja-gereja. Nah, udahlah, Yairus ngalah. Gini loh Bapak Ibu, gak ada salahnya ngalah sekalipun kita juga perlu. Sekalipun kita butuh ya, ngalah is okay sih. Tuhan tuh gak pernah terlambat. Jadi kalau kita disuruh ngalah, itu berarti nanti kita akan memperoleh double berkat. Orang ngalah itu dicinta sama Tuhan. Jadi kalau Anda berbuat baik tidak diterima kasihi, orang-orang tidak pamrih atau tidak kembali berkata, thank you, don't worry. Pujianmu datang dari Tuhan.
Orang ngalah itu besar pahalanya. Nah Tuhan Yesus di sini diserobot kan. Akhirnya ada satu cerita panjang, berapa ayat. Si wanita pendarahan itu diselesaikan dulu masalahnya. Yairus di situ gigit jari. Langsung mendadak di ayat 35, si anak sudah mati. Loh, di ayat 35 ini kalau berhenti di sini, saya juga akan ngeslong hati. Saya akan berkata, loh kok begini? Tapi untungnya berakhir di ayat 43, bukan 35. Masih ada lanjutan cerita. Tuhan tidak tutup buku. Orang ngalah dirugikan. Tuhan itu pasti perhatikan. Malah justru yang paling disayang diperhatikan di belakang. Kalau saya melayani sama rekan ya, saya nggak akan perhatikan mereka. Sekarang saya perhatikan jemaat. Nanti setelah selesai semua ini, saya doakan para pelayan. Lakon menang belakang. Customer first. Makanya itu jangan jadi customer di gereja. Jadilah pelayan Tuhan, libat dalam CG, sel group, kelompok sel. Supaya jadi hamba-hamba Tuhan, bukan jadi jemaat biasa. Customer first kelihatannya enak. Tapi nggak bagus loh dimanjain terus. Berarti kita nggak bertumbuh, kita nggak berkembang. Suka nggak kita sampai besar, orang kalau bicara sama kita, nang ning, nggak mau lah, saya tersinggung lah. Kalau saya dikasih firman nang ning nung, harus firman keras. Saya nggak mau loh dimandiin lagi sama orang tua, saya bisa mandi sendiri. Saya nggak mau loh digantiin baju, saya mau ganti baju sendiri. Kalau perlu saya pilih sendiri baju kesukaanku. Kenapa kok banyak orang suka terus jadi bayi rohani, saya nggak ngerti. Kenapa kok suka dimandiin? Kenapa kok hanya sekedar bergantung dengan khotbah? Kenapa dia sendiri tidak mau menggali firman padahal sudah ada tuntunan di gereja, udah ada tempat ladang pelayanan? Ya. Saya mau dorong Anda semuanya untuk jadi murid. Tapi customer first. Setelah itu partner, bukan customer. Selesai, kita rayakan kemenangan. Ada sebuah sukacita yang tak terhingga untuk orang yang melayani. Yang dilayani senang sih, tapi terlebih diberkati memberi daripada menerima. Setelah selesai semuanya ini, orang-orang berseragam, yang pelayanan seperti ini, semua volunteer. Ya, selesai nanti semua ibadah ini, lihat orang antri-antri datang cari Tuhan. Senang ya hatinya ya. Habis selesai itu ada sebuah pahala, saya nggak bisa jelaskan. Dapat mobil enggak, dapat rumah juga enggak. Tapi ada orang disembuhkan tadi, ada yang dibaptis. Itu yang turut senang semua. Ya, pelayanan multimedia, pelayanan baptisan, asyernya, Eagle Kids di sana. Wah, senang semua. Rasanya kayak corporate effort atau usaha bersama melihat jemaat diberkati, jiwa-jiwa diselamatkan, orang sakit disembuhkan. Itu senangnya. Ini yang gak bisa dirasakan oleh customer. Ini adalah senangnya partner. Ya. Bapak Ibu Saudara, saya dorong Anda untuk belajar seperti Yairus. Dia punya keperluan, tapi dia gak apa-apa diserobot sama orang lain yang perlu lebih dulu. Nanti ujungnya di belakang malah diperhatikan Tuhan. Dia punya berkat di upgrade. Awalnya minta kesembuhan, memang anaknya terlanjur mati, malah justru dapat kebangkitan. Di upgrade berkatnya. Mujizatnya 2 kali lipat. Ketika Yesus masih berbicara, ayat 35, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu, yaitu Yairus ya, dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Bayangkan Anda sedang menuju ke hospital, anaknya sakit demam berdarah, trombosit rendah, tapi ketahuannya telat. Macet lagi. Langsung anaknya tidak sadarkan diri atau pingsan. Sampai di hospital, udah code blue. Nggak tahulah bahasa medis semacam, sudah nggak bernafas meskipun sudah berhenti nafas, oksigen tidak masuk ke otak. Udah tidak sadar diri. Betapa Anda akan merasa menyesal kurang ngebut tadi. Rasa marah sama Tuhan juga bisa. Nggak tahu mau lampiaskan ke siapa. Anakku terlambat 5 menit dan meninggal dunia. Tuhan nggak terlambat 5 menit. Kalau kita
rekayasa ulang serobotan wanita pendarahan, itu kira-kira minimal setengah jam ada. Karena dia ceritakan, sang perempuan itu ceritakan semua yang dia alami. Orang kalau cerita, kalau nggak pengalaman sebagai seorang pengkhotbah, satu poin itu bisa nggak mari-mari, bisa nggak selesai. Ya. Dia nggak tentu bisa menuturkan dalam kata-kata, apalagi dia grogi diliatin semua orang dan dia ini posisinya sangat bahaya. Orang-orang bisa menyalahkan dia sebagai penyebar penyakit karena pendarahan, orang yang pendarahan, wanita yang haid tidak boleh keluar rumah di zaman Yesus. Karena dianggap akan menajiskan orang lain. Aneh sih, tapi itulah fakta sejarah. Itu kayak orang yang kena COVID jalan-jalan gitu loh, itu bisa dikutuki sama masyarakat. Dia pasti grogi, itu setengah jam ada kalau nggak 45 menit. Anakku terlambat ditangani, andai kata Yesus tadi bisa langsung pergi, gak ada gangguan atau rintangan, anakku niscaya masih hidup. Tapi bagi Tuhan adakah kata terlambat? Coba saya tanya lagi, adakah kata telat? God is never too late. He can be late. Tapi kalau dia terlambat, itu bukan berarti telat. Itu karena Tuhan mau upgrade mujizat. Bukan karena Tuhan itu lelet. Tuhan menguji iman Yairus diam-diam. Kamu ngalah enggak? Yang satu anak umur 12 tahunmu. Yang satu lagi wanita pendarahan. Wanita dewasa pendarahan 12 tahun. Sama-sama 12-nya. Kayak seolah-olah sepertinya itu bukan kebetulan gitu loh. Kamu mementingkan keperluanmu penting. Tapi orang lain juga punya keperluan yang sama pentingnya. Yang sana kehilangan anak. Ini mama kalau nggak diobati, dia akan anak-anaknya akan kehilangan ibu. Susah lah ya, beda tipis 11-12. Makanya jangan pernah merasa diri sendiri paling kasihan di dunia ini. Sesusah-susah dirimu dan diriku, masih ada orang yang sama susah atau lebih susah dari kita. Sesusah-susah kita masih ada orang yang nggak sesusah kita tapi merasa lebih susah. Susah sama orang kayak gitu. Tuhan itu, kalau saya baca ini ya, wah saya dapat banyak. Nah, kita perhatikan apa kata orang-orang itu waktu datang beritahu anakmu sudah mati. Itu lemes itu, Yairus, langsung lemes. Mungkin ini anak semata wayangnya. Anak perempuan. Apalagi anak perempuan yang pertama, apalagi kalau satu-satunya, pasti deket sekali sama ayahnya. Yairus pasti deket sama his daughter, putrinya. Saya nggak bisa bayangkan perasaannya kehilangan putri kesayangan. Itu ngeslong di hati ini. Langsung lemes dia. Lalu ada bumbunya lagi, orang-orang ngomong gini, coba kita harus bisa membaca in between the lines. Harus bisa membaca antara kalimat. Saya nggak menganggap segampang itu hanya memberitahu orang. Saya tidak menganggap kalimat ini biasa loh. Kalimat ini penuh arti atau penuh makna. Anakmu sudah mati, oke lah ya, itu fakta. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Ini kata-kata sindiran ke Yesus. Sudah mati Pak, gak usah susah-susah. Itu lain kan, coba lihat. Ya sudah, ada apa, sorry aku datang teman. Nah sudah selesai. Itu lain loh. Itu sindiran. Tapi Tuhan tidak hiraukan perkataan mereka. Bukan karena Tuhan tidak peduli. Ada dua hal, waktu kita susah, jangan jatuh dalam pencobaan ini. Satu, jangan blaming. Jangan menyalah-nyalahkan. Apapun yang kau alami, jangan salah-salahkan orang lain. Mungkin di situ orang-orang yang mengerumuni Yesus dan Yairus berkata, anakmu sudah dead, sudah mati. Buat apa susahin guru? Saya nangkep kok maksudnya. Maksudnya itu gitu. Satu, dia menyalahkan mungkin sindir wanita itu. Gara-gara kamu. Gara-gara kamu guru terlambat 45 menit. Gara-gara kamu. Atau bisa jadi malahan menuduh Yesus. Ngapain lambat-lambat sih? Kau lamban berjalan. Kok gak profesional langsung ke tujuan? Kok mau dijamah puncak jubahnya? Lalu habis itu
malah berhenti lagi, panggil wanita itu keluar dari kerumunan. Lalu memberi dia afirmasi lagi, masih sempet-sempetnya ngomong, my daughter, anakku. Yesus ngomong sama wanita pendarahan itu, sekalipun dia orang dewasa, bukan anak kecil. Yesus berkata, my daughter. Bayangkan Yairus perasaannya, how about mine? Yesus berkata, anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, sembuhlah dari penyakitmu. Si wanita ini kasihan, udah gak punya keluarga. Kalau orang pendarahan gitu sudah pasti ditinggalkan keluarganya, gak boleh campur. Itu karantina selama 12 tahun dia isolasi mandiri. Yesus memberi dia status baru, karena dia ditolak sama semua orang yang dia kenal. Yesus berkata, my daughter. Yesus pakai kata my daughter. Kalau saya jadi Yairus, saya akan berkata, how about my daughter? My daughter was first. Anakku, putriku yang pertama-tama di depan antriannya. Diserobot wanita ini. How about my daughter, Lord? Gimana dengan anakku? Yesus berkata, anakku, imanmu menyelamatkan kamu. Pergilah, sembuh dari penyakitmu. Lalu baru ngomong begitu, ayat berikutnya, datanglah kabar. Setan itu kan gitu kan, selalu dipas-pasin. Karena ini bukan utusan Allah, karena semua utusan Tuhan itu optimis. Utusan setan itu selalu pesimis. Kalau nggak percaya coba baca 10 pengintai versus 2 tersebut yang masuk. Yang membawa berita negatif dan busuk. Ini sepas itu loh. Ayat 34-nya, my daughter, you are healed. Congratulations, selamat. Tiba-tiba langsung ayat 35-nya, your daughter is dead. Setan itu selalu pas waktunya. Kalau semua indah pada waktunya Tuhan, semua jadi super busuk kalau waktunya setan tiba. Dan dia selalu pasin waktunya. Makanya orang kalau mau dibuat jatuh itu kan sukses dulu. Nanti lihat ya, kapan Anda itu emosi? Ketika lengah. Setan tuh tahu waktu kelemahanmu. Dan setan tahu gimana mencubit Yairus. Untungnya Tuhan Yesus langsung memberi dia perlindungan lewat perkataan ini. Don't listen to them. Jangan dengarkan mereka. Jangan hiraukan. Jangan takut. Percaya saja. Yesus langsung memberi pengajaran bahwa you don't need to fear. Jangan takut. Karena takut dan iman itu seperti minyak dan air. Air dan minyak tidak bisa campur. You choose one. You choose fear then refuse faith. Kalau kamu memilih iman, harus menolak rasa takut. Kalau kita memilih takut, tolak iman. Amin Bapak Ibu, kita harus mengerti prinsip ini. Tuhan langsung bilang sama dia, jangan hiraukan. Kalau kita ngalami sesuatu, jangan blaming attitude. Hati-hati dengan blaming attitude atau sikap hati yang suka salah-salahkan Tuhan, salah-salahkan orang lain, salah-salahkan diri. Salah-salahkan diri pun tidak rohani loh. Itu tidak holy loh. Orang yang merasa dirinya, orang yang suka menyalahkan dirinya, jangan pernah merasa bahwa dirimu rendah hati. Menyalahkan diri itu dosa. Udah jangan salah-salahin. Orang yang suka salah-salahin orang itu berdosa. Sebab Anda juga orang, jangan salahkan diri. Itu juga dosa. Lebih baik kita dengarkan firman Tuhan dan berubah. Dia jangan blaming. Hal lain yang tidak dihiraukan oleh Yesus ayat 36, tapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Kenapa perkataan mereka tidak dihiraukan oleh Tuhan? Karena perkataannya pesimis. Coba baca sekali lagi. Anakmu sudah mati, oke itu fakta. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? No need, useless sudah, percuma. Pernahkah kita dengar orang berkata, percuma. Percuma. Saya juga dalam dunia pekerjaan apapun yang atau dalam segala hal yang saya lakukan, saya paling anti terhadap diri sendiri. Untuk saya belum apa-apa berkata nggak bisa. Kalau itu baik dan benar, kalau itu kehendak Allah, kalau dosa jelas-jelas nggak bisa atau nggak boleh, jangan. Tapi kalau sesuatu itu kita belum coba atau usahakan, jangan gampang berkata I cannot. Kalau Anda sebagai seorang punya travel gitu ya, nanti kalau sudah zamannya traveling lagi, orang begini begitu gitu, ya. Harganya mungkin bisa ya beda-beda dikit. Kadang-kadang Anda lebih mahal sedikit. Tapi kalau Anda belanin customer Anda. Bisa gini. Saya nggak janji, bahasanya gini. Tapi saya usahakan. Itu namanya humble confidence. Itu namanya confidence, keyakinan disertai dengan kerendahan hati. Daripada mulu-mulu bisa lalu nggak bisa. Tapi yang lebih saya nggak suka adalah, kalau saya ya, belum apa-apa bilang nggak bisa. Kalau itu hukum ya sudah.
Kalau itu ilegal jangan ditebas. Tapi kalau sesuatu yang belum Anda usahakan, selalu bilang, coba saya tunggu ya, kasih saya waktu. 1 kali 24 jam. Atau 2 kali 24 jam deh, kasih saya waktu untuk mengusahakan dulu. Segera saya dapat kabar, saya akan kabari. Saya usahakan. Optimis. Saya hati-hati dengan satu hal yang melemahkan kita dari dalam. Setan gak usah kita takuti. Setan takut sama kita. Masuk ke dalam babi aja di ayat-ayat sebelumnya aja minta izin sama Tuhan kok. Gak usah takut, setan belum bisa melukai Anda. Kalau sampai ada pencobaan atau godaan itu semuanya hanya untuk melatih imanmu lebih kuat. Tapi yang patut kita waspadai justru setan yang bukan bentuknya setan. Tapi suara pesimis di dalam hati. Atau pesimis yang kita dengar terus di telinga kita. Hati-hati dengan itu. Itu yang jauh lebih mengorupsi iman kita. Karena iman dengan rasa takut tidak bisa cocok. Bapak ibu saudara, be careful dengan pesimis, dengan kata-kata pesimis, spirit yang pesimis di hidupmu. Baik itu di dalam hatimu sendiri atau yang dibisikkan orang lain di sekelilingmu. Be careful with pessimism. Hati-hati dengan hati yang pesimis. Tuhan Yesus sebelum melakukan mujizat, dia harus tidak menghiraukan dulu perkataan itu. Dan ajari Yairus, you juga jangan hiraukan. Saya suka sekali waktu saya belajar di ayat 36 ini, saya belajar banyak. Kenapa iman tidak bisa tumbuh? Bukan karena imannya nggak tumbuh, semak belukarnya sama-sama tumbuh. Lalu mencekik iman itu, semak belukar itu. Salah satunya adalah pesimis spirit. Roh yang pesimis. Atau tidak berakar sungguh. Batunya itu tipis tanah. Sang surya terbit, keringlah. Mati semua benih firman, bukan firmannya yang salah. Hatinya yang gak siap, hatinya terlalu kotor, diisi dengan yang pesimis. Makanya itu, hai Elia, dengarkan angin sepoi-sepoi basah. Jangan dengarkan keramaian kebisingan lewat gempa dan api. Di dunia ini heboh semuanya. Jangan cari sensasi, cari isi, cari konten, cari esensi. Dan kalau kita mau dengarkan firman Tuhan, kita bisa berkata, hidupku bukan apa kata orang. Hidupku bukan perasaanku. Tapi ku menang saat kau berfirman. Hidupku adalah karena perkataan Tuhan. Kalau kita mau dengarkan firman Tuhan, iman timbul dari pendengaran. Iman yang muncul bukan rasa takut. Bukan ketakutan, tapi iman. Tapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Yesus skakmat. Supaya jangan sampai Yairus keracunan, sebab Yairus akan segera memperoleh mujizatnya terbesar. Putrinya sematawayang akan dibangkitkan. Tapi Yesus harus ajari dia untuk steer clear, untuk banting setir. Hindari spirit yang pesimis. Dan jangan sampai hatinya menyalahkan Tuhan atau menyalahkan siapa atau menyalahkan sang wanita pendarahan itu. Yairus kan bisa marah. Orang kalau dengar anaknya mati kan histeris. Bisa aja perempuan itu langsung sama dia dipendungi dan berkata, karena Yairus ini kan orang penting. Dia berkata, gara-gara kamu, kenapa kamu hentikan? Kalau enggak kan sudah sampai ke rumahku. Yairus kan minta Tuhan tumpang tangan. Kalau wanita ini imannya kan pegang punca jubah. Kan beda-beda iman orang padahal Yesusnya sama. Tapi untuk tumpang tangan kan Yesus harus tiba. Dan Yesus belum datang, dihalangi gara-gara perempuan ini cari perhatian Tuhan. Dan akhirnya terhentilah langkah kaki, jejak kakinya ke rumahnya. Terlambat 1 jaman. Yairus bisa marah, tapi Tuhan berkata, jangan takut, percaya saja. Jangan hiraukan orang-orang yang racuni kamu itu. Dan jangan pesimis, jangan tawar hatimu. Yosua 1. Mau lihat mujizat Tuhan? Tanah Kanaan? Mau lihat perkara mustahil terjadi dalam keturunanmu? Mau lihat perkara-perkara besar dalam hidupmu? Jangan tawar hati. Sekali lagi kukatakan, Yosua pertama, jangan kecut hatimu. You cannot be fearful and be faithful at the same time. Kita tidak bisa menjadi orang yang ketakutan tapi beriman. Iman melenyapkan ketakutan. Bukan berarti tidak ada rasa takut, kita lawan. Aku lawan dengan iman. Yang Anda dengarkan adalah roh takut atau roh Tuhan. Jangan takut, percaya saja. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudara Yakobus, ayat 37. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta.
Kecuali 3 orang, Petrus, Yakobus, Yohanes. Kenapa ya? Apakah mereka bertiga ini orang istimewa? Apakah mereka ini anak emas Tuhan? Bukan sih. Kalau saya baca ayat 3 orang ini di ayat ini, orang yang sama yang Tuhan bawa ke Getsemani. Ketika Tuhan sebagai manusia gentar. Bukan gentar dan takut karena pakunya atau siksaan. Karena Tuhan sebentar lagi akan untuk pertama kali sepanjang sejarah kekal sampai kekal selama-lamanya selama Allah ada. Allah Bapa dan Putra tidak pernah berpisah. Sebentar lagi akan dipisahkan lewat sebuah seruan. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku, Jumat Agung itu. Yesus gentar. Waktu gentar, Yesus panggil inner circle atau lingkaran dalamnya. Kalau di Solo namanya abdi dalam. Dipanggil 3 orang, entah kenapa, tapi mereka bertiga ini soko guru, mereka bertiga ini leader utama, pemimpin utama gerakan gereja mula-mula. Ya, Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Saudara Yohanes itu. Mereka bertiga. Kalau di ayat 37 saya nggak berani tafsirkan bahwa Yesus perlu didorong imannya. Enggak. Tuhan Yesus itu anak Allah. Lebih tepatnya, Yesus ajari 3 murid utamanya itu, gimana mereka beriman. Kalau anak Allah bisa sendirian, peluhnya menjadi darah, lu orang bubuk saja gak apa-apa, Yesus malah nina bubuk kan loh. Tuhan Yesus itu damainya luar biasa. Ada kita punya secuil aja, hidup kita gak stres, meskipun banyak masalah. Mau disalib loh. Yesus masih bisa berkata sama murid-muridnya, tidurlah, gak apa-apa, sudah tidurlah. Lalu setelah itu Tuhan berkata di kalimat berikutnya, bangunlah. Orang yang menyerahkan aku sudah akan datang. Antara satu kalimat dengan kalimat berikutnya, itu ada terpaut kira-kira 1-2 jam. Meskipun dalam Alkitab disambung kalimatnya. Paham maksud saya? Yesus itu damainya kayak gitu. Jadi Yesus, saya percaya ayat 37 ini tidak boleh ditafsirkan bahwa Yesusnya takut. Yesusnya kurang beriman. Ayo ya dukung ya. Karena kalau 1 orang gak cukup beriman, 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus. Tuhan ada di sana, apapun yang mereka minta pada Bapa dikabulkan. Jadi di sini kita telah diajari gimana supaya tidak pesimis. Bukan berarti dengan cara kita optimiskan diri atau kita pompa-pompa iman, nggak usah. Besi menajamkan besi, saudara seiman menajamkan saudara seiman. Anda tidak bisa beriman sendirian, sadarkah Anda? Saya juga nggak bisa. Saya nggak bisa. Kemarin kita panen raya, 200 sekian puluh orang dibaptiskan. Banyak orang-orang yang non-Kristen juga menerima Yesus. Saya nggak sendirian, saya doa, saya puasa. Tapi pendoa kita semua doa. CG kita doa. Jangan sendirian hadapi apapun masalah kehidupan. Memang kita harus hati-hati dengan orang yang kepo rohani. Kepo lah pokoknya, nggak tentu harus rohani. Ada orang itu yang adalah gossiper, yang itu harus kita hati-hati dan steer clear. Tapi Yesus dengan jeli memilih Petrus, Yohanes, Yakobus, 3 ini bisa simpan rahasia punya. Kalau Anda baca lagi di saat Yesus berubah rupa di Mount Transfiguration, waktu Tuhan transfigurasi, berubah rupa itu loh, bajunya jadi kinclong-kinclong, tidak bisa dicuci dengan apapun seputih itu di dunia. Anda baca ya, Yesus berkata sama mereka, jangan beritahukan ini sampai aku bangkit. Dan murid-muridnya mentaati dia. Jadi 3 orang ini bisa pegang rahasia. Salah satu covenant orang Kristen adalah salah satu bukti bahwa seseorang itu penuh Yesus. Bukan penuh dengan dirinya adalah orang itu bisa jaga rahasia. Tapi bukan rahasia yang gini loh ya, aku beritahu. Kalau saya didatangi orang berkata, Pastor Philip, saya beritahu sesuatu tapi janji gak boleh bilang siapa-siapa. Saya gak mau diikat sumpah. Saya bilang tunggu dulu, beritahu dulu. Saya baru menentukan ini saya jaga rahasianya atau saya harus luruskan. Saya gak mau disumpah. Gak mau. Tapi kalau Anda merasa udah bisa, harus janji dulu baru kamu tak beritahu. No, kalau Anda merasa tidak yakin sama saya, jangan beritahu sama sekali. Kalau Anda yakin saya ini seperti orang Majus, bisa bijaksana sekalipun saya tidak maha tahu, paling tidak saya itu punya kedewasaan iman. Saya yang menentukan apakah yang Anda sampaikan itu nanti saya akan, oke, kalau gitu begini, saya nanti harus ketemukan Anda dengan si itu supaya beres. Kalau saya tidak diyakini bisa mengelola informasi, jangan beritahu informasi sama saya nggak kengangguran. Saya cari-cari tahu rahasia orang, jangan jadi orang kepo. Jangan mau disumpah dulu. Tetapi kalau betul orang beritahu kepada saya sesuatu pergumulan hidupnya, saya nggak rasan-rasan, terus ada di atas sini saya ceritakan kasus-kasus konseling saya, nggak akan. Your secret is safe with me. Itu yang membuat rambut saya itu mulai pinggir kanan kiri ini mulai putih. Rahasiamu semua di sini.
Saya simpan semua di drawer tengah, di drawer pinggir semua. Yang atas ini saya harus pertahankan hitamnya. Ya. Kalau enggak kuat, mungkin langsung botak gitu ya, jangan sampai. Tuhan Yesus kumpulkan Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Why? Tuhan Yesus ajari guys, kayak gini loh ngomong. Kalian juga harus selalu di tip-top iman. Dan untuk di tip-top iman gak bisa Petrus sendiri, Yakobus sendiri, Yohanes sendiri. Find your inner circle. Itulah harapan kami, CG itu dewasa kenapa? Kenapa dimentori, kenapa dimuridkan, ada sponsor, di bawah CGL, pemimpin CG, pemimpin kelompok sel, kenapa ada wakil-wakil ketua kelasnya, wali-walinya. Why? Supaya masing-masing itu bisa take care of each other, bisa jaga satu sama lainnya. Di dalam CG itulah bagus indahnya kita itu ketemu di circle kecil atau lingkaran kecil di mana kita bisa bertumbuh dalam percaya. Langsung percaya sih enggak, tapi bertumbuh dalam rasa percaya. Untuk bisa dipercaya, buktikan dirimu juga bisa dipercaya. Jangan gosip ria kanan kiri. Enggak akan dipercayai nanti. Kalau manusia enggak bisa percaya sama Anda, Tuhan enggak akan percaya sama Anda. Kalau manusia aja gak bisa percaya sama kita, mana bisa Tuhan percaya sama kita? Jangan dibalik. Oh Tuhan percaya sama aku kok, percaya sama aku. Gak usah, orang lain percaya sama Anda, Tuhan pasti percaya. Jadi saya dorong kita semuanya untuk mengerti bahwa faith, iman itu cultivated, iman itu subur bertumbuh di dalam inner circle orang-orang yang sama-sama beriman kepada Tuhan. Alangkah indahnya ketika saya melihat ada satu orang yang kena kanker. Tidak indah kalau orang kena kanker. Tapi di dalam kelompok kecilnya dia didoakan dan di cover. Wow. There is power. There is power in the right circle. There is power. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi saya dorong Anda ya untuk menemukan Petrus, Yakobus, Yohanes. Kalau Anda Petrus, temukan Yakobus. Kalau Anda Yohanes, temukan Petrus. Kalau Anda Yakobus, temukan Yohanes. Yakobus, Yohanes ini lucu. Mereka ini saudara, anak-anak Zebedeus. Tapi akhirnya menjadi saudara seiman. Itu lebih susah loh. Lebih baik orang gak kenal sama sekali di gereja jadi saudara seiman daripada koko adik. Terus tiba-tiba harus menjalin sebuah partnership baru. Itu lebih gak gampang. Karena si adik tahu kokonya gimana dulu. Kokonya pernah jitak adiknya. Tapi mereka itu dengan by design, dengan sengaja membentuk sebuah aliansi yang baru. Dan aliansi itu berujung pada mujizat-mujizat Allah. Di gereja inilah musuh jadi teman. Teman jadi rekan. Saudara menjadi saudara seiman. Saudara seiman menjadi saudara. Di mana? Di gereja kita terjadi. Di CG-CG kita terjadi. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. I cannot be that bread. Saya bukan roti hidup, saya adalah roti yang terpecahkan sama dengan Anda. Saya tidak bisa menjadi jawaban bagi setiap orang. Tidak mungkin. Pelayanan kami yang ada di mimbar sini, termasuk secara penggembalaan sebagai gembala senior, saya berfungsi semacam seperti menjadi tiang api, tiang awan. Tapi panji-panjimu nanti adalah saudara seiman. Ini glunya, ini gerbongnya ditarik. Di situ semuanya kereta, berkuda, dan api-apinya. Saya doa di dalam nama Yesus, miracle tidak terjadi hanya di KKR. Miracle akan menjadi sesuatu yang normal. The new normal di dalam gereja kita. Miracle terjadi, mujizat terjadi di CG-CG kita, setiap kelompok sel kita. Itu terjadi, tiap minggunya terjadi. Haleluya, kanker kering. Yang mandul bisa punya keturunan. Yang glukoma sembuh. Yang asma sembuh. Sakit hati sembuh. Cerai gak jadi. Anak yang memberontak kembali, narkoba dibebaskan bersih. Itu semuanya di CG. Saya harap ya, ini yang saya sampaikan ini prolonging atau memperpanjang extension supaya mujizat tidak terjadi cuman hari-hari tertentu. Kita baca ayat 38. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut. Orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Siapa orang-orang ini? Yesus datang sama murid-muridnya, termasuk orang tua anak yang sudah mati itu. Yairus dan istrinya, Yesus mereka melihat orang-orang ribut. Orang-orang ribut ini ada dua macam orang. Kita lihat dulu ayat 39. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu. Tuhan ngomong begini,
Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Lalu, tetapi mereka menertawakan dia. Berhenti di sana, 40a. Siapa orang-orang ribut ini? Ada. Yang di sini, konteksnya ini, mereka adalah professional mourners atau di hire ya. Seperti tradisi tertentu, kalau ada orang mati itu harus ada penyewaan orang-orang yang menangis dan menatap. Itu masih ada loh di tradisi-tradisi hari ini. Jadi mereka yang khusus datang dengan burlap, dengan kain kabung sesuai dengan keyakinan. Dan mereka nangis-nangis itu dibayar. Ya, untuk menghormati, menghargai yang telah pergi. Nah inilah orang-orang ribut itu. Saya tunjukkan mereka profesional. Detik Yesus ngomong sama mereka sesuatu yang tidak pas di hati dan pikiran mereka. Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini gak mati tapi tidur. Yesus gak salah. God always knows better. Remember this. Komentar Tuhan itu kadang-kadang miring di telinga kita. Karena Tuhan itu tahu apa yang kita tidak tahu. Kita itu hanya hidup di masa kini. Tuhan ada di masa lalu. Tahu semua seluk-belukmu. Tuhan di masa kini. Tuhan tahu apa yang kau hadapi. Dan Tuhan tahu masa depan yang belum kau lihat dan alami. Antara Yesus berkata anak ini hanya koma, padahal belum ada teknologinya saat itu, atau saya yakin bukan koma sih, anak ini mati beneran. Ini kasus kebangkitan. Atau Tuhan Yesus tuh melihat dari kekekalan, bahwa anak ini cuma tidur doang. Pokoknya kalau Tuhan komentar, firman Tuhan kalau kita baca dengan hati gak ready, itu selalu miring semuanya. Apa-apaan ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Apa-apaan susah disuruh bersyukur. Dalam penjara suruh berterima kasih. Kalau kita baca dengan hati yang menghakimi Allah, tidak mungkin kita dapat apa-apa. Tapi kalau kita membaca dengan keinginan untuk tahu apa yang Tuhan telah ketahui, yang kita tidak tahu, tolong beritahu aku sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang pikiranku sudah tahu. Then we are gonna learn something new. Kita akan belajar sesuatu yang baru. Makanya itu firman Tuhan itu kadang tidak masuk akal. Bukan tidak masuk skala akal kita, masuk sih. Tapi melebihi akal budi. Saya tunjukkan mereka profesional. Waktu Tuhan mengucapkan sesuatu yang gak pas sama mereka, anak ini gak mati tapi tidur, ayat 40, mereka menertawakan dia. Lucu, ini orang-orang profesional banget. Dari, langsung, wah, ketahuan palsunya. Paham maksud saya? Ini orang-orang kan ribut, menangis dan meratap dengan suara yang nyaring di ayat 38, ayat 40, langsung switch-nya, tidak babi bu, tidak ada prosesi, langsung mereka menertawakan dia. Dari nangis, langsung tertawa. Itu ada lagunya. Mari nangis, guyu itu apa? Kalau di Surabaya dulu anak kecil, saya lupa lagunya gimana ya. Habis nangis, guyu gitu. Po ami ami, belalang kupu-kupu. Bukan. Siang makan nasi, kalau malam minum susu. Itulah siapa tadi yang nyanyiin itu. Wah, itu misleading banget, menyesatkan saya itu. Ya. Jadi ini orang-orang, Tuhan berkata, kalau kamu mau ngalami sesuatu yang besar dari aku, kamu harus bisa menembus ketidaktulusan manusia. Percayalah bahwa di dalam hidup ini lebih banyak orang komentar, namun mereka tidak care. Kenapa kamu kasihkan damai sejahteramu? Atau kenapa mereka mendikte percayamu? Orang asal bicara juga bisa. Setelah itu hit and run, ngomong sesuatu, lalu habis itu gak peduli efeknya, dia sendiri lupa, lalu dia makan-makan. Why? Why you believe them? Kalau Anda mau percaya, kita mau percaya, percayalah kepada dia yang sudah serahkan nyawa untuk kita. He truly cares. Selain itu orang-orang ribut kan, dikatakan orang-orang ribut, bising-bisingnya itu loh. Kayak lebah, semua orang, tahu nggak? Kita nggak bisa beriman dalam konteks seperti itu, nggak bisa. Iman tuh nggak bisa tumbuh. Kalau konteksnya begini, telinga kita itu terlalu cari antena kanan kiri, nggak bisa. Kalau Anda di radio zaman dulu gitu ya, kalau nggak pas itu kan bunyi beberapa frekuensi masuk sekaligus. Sini ngomong bahasa Inggris, sini ngomong bahasa Jawa. Karena bersebelahan yang FM ini dan FM itu. Gak bisa. Anda harus presisi tek ke sana, masuk ke gelombang yang Anda mau. Gak bisa. Dia berhenti di angka yang otomatis. Nah, di gelombang itu. Bapak Ibu Saudara juga sama. Banyak keributan di dunia ini. Andai kata telinga kita dibuka ya. Diam tenang ya.
arahkan antenanya, parabolanya ke dunia. Anda akan dengar komentar orang itu banyak. Andai kata semua orang disuruh komentari situasi atau pergumulan yang Anda hadapi, ada 1001 kekreatifan dari pikiran orang. Banyak. Kalau saya ngikuti ini, saya nggak jadi-jadi. Saya nggak ada hari ini. Bukan berarti kita tutup telinga, itu juga salah. Orang yang eksklusif. Orang eksklusif itu udah bunuh diri. Nggak bisa dikandani, nggak bisa diberitahu. Siapa? Raja Saul. Nggak bisa diberitahu. Udah nggak mau denger-dengeran. Samuel pun secara arwah dikeluarkan aja dia nggak dengarkan. Siapa lagi yang sudah nggak dengar-dengaran? Herodes sampai ditampar malaikat, baru setelah itu dia dengarkan, tapi sudah di neraka jiwanya. Bukan tutup telinga, selektif. Jangan cari yes man. Nanti kalau Anda jatuh, jangan sampai berkata nggak ada yang memperingatkan, karena semua di sekeliling Anda hanya mau menyenangkan. Tapi carilah Petrus, Yohanes, Yakobusmu. Di bawah Yesus ya, bukan di samping Yesus. Di bawah Yesus, Tuhan taruh orang-orang yang can speak into your life. Yang bisa bicara ke dalam hidupmu. Pilih-pilih itu, gak tentu selalu bagus. Kadang-kadang koreksi loh. Kadang-kadang tegur. Gak tentu, tapi kita tahu bahwa mereka itu peduli. Mereka itu berdoa sebelum menegur kita. Dan setelahnya, ada kalanya mereka konfirmasi atau meneguhkan. Carilah Petrus, Yohanes, Yakobus di bawah Yesus dalam hidupmu itu. Dan beri mereka hak dan wewenang untuk speak into your life, untuk bicara dalam hidupmu. Ini bukan kita sembarang konseling sama orang, bukan. Tapi menjalin hubungan sedia payung sebelum hujan. Dan Tuhan melakukan sesuatu yang pas, ayat 40b. Maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu. Dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Diusir dulu, semuanya diusir. Diusir sama Tuhan. Itu harus clear. Semua gresek, itu harus diusir. Supaya kita bisa mendengar dengan nyaman. You know, faith is unlearning. Faith isn't only learning something new. Faith is unlearning anything old that hinders you. Iman bukan hanya belajar sesuatu yang baru. Iman itu juga berarti juga menanggalkan apa yang salah yang telah kau pelajari di masa lalu. Makanya yang sulit sekali beriman itu bukan beriman yang sulit. Iman itu tumbuh sendiri, gak usah ditaburi. Anda punya hati ready, taburi firman, benih biasa, nothing wrong, gak ada yang salah dengan bijinya. Kalau hatimu gembur, tumbuh 30 kali ganda minimal, jikalau bukan 100 kali lipat. Yang membuat susah itu adalah jenis tanah. Tanah itu berbatu-batu, tanah itu tipis, tanah itu semak belukarnya. Jadi kalau kita mau bertumbuh imannya dan mengalami perkara-perkara Allah, gampang, cabut semua akarnya. 斩草要除根. Kalau yang tahu Chinese ngerti. Kalau kita mau cabut rumput, cabut sampai akarnya. Kalau nggak gitu tumbuh lebih panjang. Nggak percaya, potong rambut coba, besok nggak lebih panjang. Kecuali akarnya dicabut. Makanya itu badan kita kalau pernah kena cuil, sampai ke akarnya gitu, nggak tumbuh lagi rambut di situ. Ya nggak tentu sih, secara ilmiah pasti ada penjelasannya, tapi secara umum. Bapak ibu saudara, diusir semua orang itu. Yesus gak pakai kata sungkan. Coba perhatikan, Yesus kok gak sungkan ya? Hati-hati dengan rasa sungkan. Rasa sungkan itu gak dari Tuhan. Sopan itu dari Tuhan, karena itu bicara tentang karakter, itu bicara tentang lemah lembut, rendah hati, bicara tentang penguasaan diri, kemurahan, kebaikan, kebajikan. Sungkan bukan. You have to make your decision, segala keputusan yang kau buat, tidak boleh berdasar rasa sungkan dalam hidup ini. Yesus tidak, he wasn't trying to be politically correct. Tuhan tidak berusaha untuk melakukan. Tuhan tidak berusaha agar diterima oleh semua orang. Yesus mengusir semua mereka. Yang boleh masuk cuman papa mama dan 3 muridnya, 5/6 sama Tuhan. Lalu dipegangnya tangan anak itu katanya, Talitakum. Ya, Talitakum yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua yang hadir sangat takjub, 12 tahun. Yesus berkata, Talitakum. Artinya, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Katakan Talitakum. Ya, bukan Tom Yam Kum, itu makan. Tom Yam Kum itu sop Thailand.
Jangan salah, talitakum. Masih tom yam kum. Lagi talitakum. Saya bercanda tapi sebenarnya saya ingin Anda mengucapkan itu 3 kali supaya latihan. Talitakum ini tidak main-main. Artinya, hai anak, aku berkata kepadamu bangunlah. Jangan lupa, anak ini sudah mati. Tapi Yesus bicara seolah-olah anak itu masih hidup. Mana ada orang hidup mau bicara sama orang mati? Bukankah orang hidup itu gila? Orang hidup gak bicara sama orang mati. Yesus itu bicara kepada seorang anak kecil yang mati, anak umur 12 tahun, perempuan. Seolah-olah dia masih hidup. Malah dipanggil, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Hanya Yesus bisa lakukan ini, ada artinya. Jangan bicara sama orang mati, berdoa sama orang mati juga tidak diperkenankan. Tapi di sini ada sebuah firman, ada sebuah pesan untuk Tuhan. If you want to see a miracle in your life, kalau kita mau melihat mujizat dari Tuhan, speak into your situation. Bicara ke dalam keadaan Anda yang berlawanan dengan apa yang Anda rasakan. Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Kata bangunan itu get up. Masa ngomong sama orang mati suruh bangun? Tapi kalau kita mau melihat mujizat Tuhan, kita harus belajar untuk berbicara kepada keadaan kita yang mati. Speak life into it. Jangan berkata, aku kayak gini Tuhan, aku bisa apa? Aduh Tuhan, aku disakiti. Jangan gitu, tapi berkata, Tuhan Yesus, aku percaya Engkau akan menolong aku. Aku percaya aku akan sembuh. Ini bukan memanipulasi, apalagi kalau ada firman Allah yang berbicara dalam hidup kita. Aku ini dalam kondisi yang susah, tapi Allah aku akan mencukupi segala kebutuhanku dalam kemuliaan dan kekayaannya dalam Yesus Kristus. Speak life. Ucapkan firman, ucapkan kehidupan ke dalam situasimu yang mati. Seperti Yesus bicara kepada seorang anak perempuan umur 12 tahun yang telah meninggal dunia. Seolah-olah dia masih hidup dan masih bernafas. Suruh dia bangun, berdiri dan pulang ke rumah. Enggak pulang ke rumah, itu kan di rumahnya. Tapi suruh dia bangun. Kayak seorang mama masuk ke kamar kita atau orang tua kita. Ayo bangun yo, bangun. Udah jam berapa? Ayo sekolah. Kalau udah mati kan gak mungkin. Tapi Yesus tahu bahwa anak ini akan hidup. Dia berbicara kehidupan ke dalamnya. Dia berbicara kepada seorang yang mati seolah-olah masih hidup. Bicaralah ke dalam keadaanmu yang mati. Dan ucapkan kehidupan. Speak life. What is life? The word of God is life. Firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan itu kehidupan. Not what you think. Banyak orang itu terlalu sering keluar-keluar di hadirat Tuhan. Utarakan apa yang dia pikirkan. No power, my friend, tidak ada kuasa. What you think has no power, it comes from the earth. Apa yang kau pikirkan dan rasakan tidak punya kuasa. Itu semua datangnya dari bawah, dari dunia, dari bumi. From the abyss, bahkan kalau perlu dari neraka. Karena pikiran kita terkutuk oleh karena Adam dan Hawa. Speak life. Speak the word of God. Ucapkan firman Tuhan. Seluruh dunia bilang sama saya dulu, teman-teman saya, Paitsu itu panggilan saya di Taiwan. Idiot. Waktu saya bertobat, saya beritahu, no, I am blessed, aku ya best. I don't know, sudah mulai digenapi enggak, tapi yang pasti, 我不是白痴, I'm no idiot. Bahasa Singapurnya, I know stupid lah. Aku enggak bisa, I can do all things, kalau itu sudah tugasku. Saya enggak imani-iman ya, enggak imani-imani, enggak. Kalau itu memang tugas saya, I can do all things. Aku bisa melakukan segala perkara dalam Dia yang memberiku kekuatan. Aku akan bangkit. Yesaya 60 berkata, bangkitlah teranglah. Biarkan. Bangkitlah dan teranglah. Sebab terangmu telah datang. Bapak ibu saudara. You don't have to help God. Tuhan akan memberimu miracle. Tetapi selebih daripada itu. Saya tahu Tuhan bisa melakukan mujizatnya. Tapi Tuhan menunggu kita untuk percaya. Karena jalan masuk mujizat cuma satu sih. Bukan bayar harga. Just believe. Jangan takut. Percaya saja. Only believe. If you don't believe, you block your own miracles. Kalau kita tidak percaya, kita telah menghalangi mujizat kita, mujizat orang lain juga. Saya percaya hari ini saya akan imani dan yakini mujizat untuk jemaat. Setiap Anda yang punya pergumulan, I am having faith with you. Saya sepakat. Saya akan bersama-sama gunakan iman saya untuk melihat mujizat dalam kehidupan Anda. Jesus loves you.